tadi sudah saya terangkan apa itu tujuan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang Ibu mulai menjelaskan ya. Nanti dicatat ya yang Ibu tulis di sini. Nah, ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Ya, apa? Ya, hubungan timbal balik. Ya, baik. Ya, jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu antar individu kelompok antar kelompok ada yang bisa melengkapi apa itu interaksi sosial? Ya, baik. Ya, benar. Saya jelaskan sekali lagi ya. Perilaku individu yang mempengaruhi, mengubah, ataupun memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial juga itu ya dicetuskan oleh beberapa tokoh. Salah satunya yakni menurut John Lewis Gilin dan John Philip Gilin dalam Cultural Sociology, A Revision of an Introduction to Sociology pada tahun 1954, yakni interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Ada lagi menurut Kimball Young dan Raymond W. Marx dalam Sociology and Social Life pada tahun 1954 menerangkan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupannya manusia-manusia yang lain. Jadi intinya interaksi sosial itu hubungan antara timbal balik ya anak-anak. Jadi misal teman kalian tuh memberikan atau memberikan pertolongan kepada kalian. Nah, nanti sebaliknya jika teman kalian membutuhkan pertolongan, kalian juga harus membantu selagi kalian bisa. Ini ada pun syarat-syarat interaksi sosial ya. Nah, di sini adapun syarat-syarat interaksi sosial ataupun terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, selalu menunjukkan kontak sosial. Kontak sosial ini dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang per orang, antar orang per orang dengan suatu kelompok, antara kelompok dengan perorangan. Jadi begitu sebaliknya ya. Kontak sosial bisa bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah pada kerjasama. Sedangkan kontak sosial negatif adalah pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Contohnya perkelahian, tawuran antar pelajar itu salah satu kontak sosial yang negatif ya. Kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Hal ini
Dikarenakan kontak primer terjadi bila yang mengadakan hubungan langsung tertentu dan berhadapan muka, sedangkan sekunder yang melalui perantara, jadi tidak langsung bertatap muka. Nah, yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak pada pihak lain yang saling mempengaruhi ya, antar individu ataupun kelompok. Proses komunikasi dapat terjadi dengan dua cara, yakni verbal dan komunikasi non-verbal. Ada yang tahu verbal itu apa? Ya, bentuk komunikasi secara lisan atau tulisan itu namanya verbal. Sedangkan yang non-verbal adalah bentuk komunikasi pakai simbol-simbol. Jadi kayak anak pramuka ya. Ya, contohnya seperti itu. Yang ketiga yakni ciri-ciri interaksi sosial. Adapun ciri-ciri interaksi sosial, yang pertama melibatkan lebih dari satu orang atau dua orang ataupun lebih, intinya tuh lebih dari satu orang ya, kan bisa terjadinya komunikasi antara satu orang atau lebih. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial, jadi antara tatap muka ataupun melalui gadget ataupun sebagainya. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang jelas. Jadi komunikasi antara individu ataupun kelompok kan pastinya memiliki maksud dan tujuan yang jelas ya, tidak mungkin seperti basa-basi ataupun apa gitu. Yang terakhir, terdapat dimensi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu ada yang ditanyakan sampai sini? Apa jenis-jenis interaksi sosial? Nah, habis ini kita bahas ya mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 jenis interaksi sosial, yakni yang pertama, ini sambil dicatat ya anak-anak, jadi bahan ulangan kita, poin-poinnya saja yang dicatat, selebihnya kalian cari sendiri di internet. Yang pertama, jenis-jenis interaksi sosial yakni interaksi antara individu dengan individu. Yang dimaksud di sini adalah interaksi ini terjadi saat dua individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. Individu sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu atau tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, yakni interaksi ini berbeda-beda sesuai keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok saat terjadi benturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Jadi misal kalian di suatu organisasi, nah kalian ada kepentingan antara organisasi tersebut dengan perorangan yang ada di dalam gini. Jika kalian mempunyai kepentingan yang bersamaan antara organisasi ataupun suatu kelompok, nah kalian namun juga memiliki kepentingan lain dengan orang yang ada di dalam kelompok tersebut ataupun organisasi tersebut. Nah, kalian harus pintar-pintar membagi ataupun membedakan mana yang antara kepentingan yang maksud saya sangat penting dibahas yang individu tersebut ataupun yang dalam organisasi atau kelompok tersebut. Jadi pintar-pintar beradaptasi, pintar-pintar menyesuaikan, pintar-pintar membaca situasi dan kondisi. Dan yang terakhir adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Kelompok merupakan suatu kesatuan, bukan pribadi ya. Nah, jadi di sini suatu organisasi mengadakan kerjasama atau mengadakan webinar atau sosialisasi, misal OSIS dengan MPK atau OSIS dengan Pramuka mengadakan
kolaborasi, mengadakan suatu acara, makrab tentang sekolah ini ataupun yang lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial, yakni yang pertama, imitasi. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu namanya imitasi kalau dalam interaksi sosial ya. Yang kedua, sugesti. Apa sih sugesti? Nah, sugesti ini dapat terjadi bila individu memberikan pandangan tersebut secara orang itu berwibawa atau karena sifatnya otoriter. Nah, yang ketiga, identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain secara lahiriah maupun batiniah. Jadi memiliki kesamaan dalam pemikiran ataupun yang lainnya. Yang keempat, simpati. Simpati adalah bentuk interaksi yang melibatkan keterkaitan individu terhadap individu lainnya. Dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama. Jika teman kalian ada yang mengalami kesulitan, kesusahan ataupun apa, kita sebagai teman wajib dong untuk memberikan simpati setidaknya kepada teman-teman yang kesusahan. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai simpati. Adanya simpati pasti ada empati. Apa itu empati? Perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau kelompok yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Nah, misal ibu mengalami kesulitan dalam perekonomian, nah kalian berempati seolah-olah merasakan, oh gini ya jadinya mengalami masalah tersebut gitu ya. Yang terakhir, motivasi. Motivasi adalah semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu lain, kelompok ataupun kelompok lain, maupun antara individu dengan kelompok. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan perihal interaksi ataupun syarat ataupun jenis-jenis yang lainnya. Silahkan saya kasih waktu beberapa detik untuk memahami materi tersebut. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kasih tugas ataupun minggu depan langsung ulangan harian ya. Jika ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan ya jika ingin bertanya. Ya, ada yang bertanya? Baik, saya ulangi ya. Berarti pertanyaannya gini. Jenis interaksi sosial terbagi menjadi 3, yakni interaksi antar individu, antar kelompok, dan individu dan kelompok. Oh ya, saya jelaskan kembali ya. Jadi gini, interaksi sosial kan merupakan dasar hubungan sosial yang dinamis yang menghubungkan individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Interaksi sosial dapat dilakukan dengan cara, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, kontak sosial dan komunikasi. Saya jelaskan lagi ya, jenis-jenis interaksi sosial. Saya ulangi. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Nah, antar individu ini merupakan suatu interaksi sosial yang terjadi apabila 2 individu atau lebih saling bertemu secara langsung melakukan interaksi baik berupa tindakan maupun komunikasi. Nah, seperti kita sekarang ini, Ibu menjelaskan, kalian mendengarkan. Nah, ini contoh dari interaksi secara langsung ya. Jadi individu ke sosial ataupun kelompok. Contoh yang sederhana, ketika ibu bertemu dan kalian menyapa ibu lalu berjabat tangan dan menyapa ibu, itu yang contoh interaksi sosial antar individu. Yang kedua, interaksi sosial dan kelompok. Interaksi sosial dan kelompok adalah
interaksi sosial yang melibatkan dua kelompok berbeda atau lebih yang saling bertemu dan melakukan interaksi. Yang Ibu jelaskan tadi, seumpama anak OSIS berkolaborasi dengan anak pramuka yang akan mengadakan suatu acara untuk sekolah ini. Yang ketiga, interaksi sosial antara individu dan kelompok. Interaksi sosial jenis ini merupakan interaksi sosial yang terjadi ketika seseorang melakukan interaksi dengan suatu kelompok. Contoh sederhananya yakni ketika seorang pemuka agama memberikan ceramah kepada umatnya. Jadi seperti saya ini yang menjelaskan materi kepada kalian semua. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya kasih tugas, silahkan kalian membuat makalah maksimal 6 halaman atau 6 lembar. Jelaskan pengetahuan kalian mengenai interaksi sosial yang sudah saya jelaskan tadi, lalu setorkan ke email Ibu, ataupun nanti pada pertemuan selanjutnya langsung dikumpulkan. Jika mau ada yang mengeprint, bebas, boleh mengeprint ataupun kirim email. Nanti apa yang kamu kerjakan buat bahan belajar pertemuan selanjutnya akan saya adakan ulangan. Baik, sekian, terima kasih.